Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas 1F. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, kelas kata terbuka, kelas kata tertutup, proses morfologi dan juga proses morfofonemik. Baik, kita langsung saja ke yang pertama, kelas kata terbuka. Jadi, kelas kata terbuka ini adalah kelas kata yang jumlahnya dapat terus bertambah seiring dengan perkembangan zaman. Dalam kelas kata terbuka ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada nomina, yang kedua ada verba, terus yang ketiga ada adjektiva. Untuk yang pertama yaitu nomina atau kata benda. Jadi nomina atau kata benda ini dapat digunakan untuk menyatakan nama orang ataupun benda. Eh, Nomina ini dapat berupa kata dasar seperti meja, kursi, buku, dan lain-lain. Dan juga bisa berupa kata turunan seperti kebaikan, kejahatan, persatuan, dan masih banyak lagi. Terus yang kedua ada verba atau kata kerja. Jadi verba atau kata kerja ini digunakan untuk menyatakan eh, sesuatu yang sedang dilakukan. Kata verba ini juga berfungsi menjadi predikat dalam sebuah kalimat. Kata Contoh kata verba ini seperti membaca, belajar, mempresentasikan, menjelaskan, dan masih banyak lagi. Terus yang terakhir itu ada adjektiva. Jadi kelas kata terbuka adjektiva ini merupakan kelas kata yang digunakan untuk menyatakan sifat ataupun sebuah konsep. Misalnya contoh kata kerjanya ini itu seperti um, baik, buruk, jahat, murah, atau mahal. Adjektiva ini juga bisa menjadi pengganti nomina. Contoh katanya itu seperti kebaikan yang berasal dari kata baik. Secara kesimpulan, kelas kata terbuka ini merupakan kelas kata yang jumlahnya dapat terus bertambah seiring dengan perkembangan zaman. Dengan tidak adanya kelas kata terbuka ini, kosakata bahasa Indonesia itu akan tidak dapat bertambah. Baik, untuk kelas kata kedua itu ada kelas kata tertutup. Jadi kelas kata tertutup ini adalah kelas kata yang jumlahnya cenderung tidak dapat bertambah atau jarang sekali berubah. Dalam kelas kata tertutup ini terbagi menjadi 8. Kita langsung saja mulai dari yang pertama yaitu adverbia. Jadi adverbia ini digunakan untuk menjelaskan verba dan adjektiva. Contoh kata adverbia ini seperti sangat, cepat, sebaiknya, atau perlahan. Contoh kalimatnya itu mungkin seperti dia sangat cepat ataupun dia berlari dengan sangat cepat. Terus yang kedua itu ada pronomina. Jadi pronomina ini digunakan untuk menggantikan nomina. Contoh katanya itu seperti dia, saya, kamu, dan mereka. Contoh kalimatnya itu seperti dia ingin ke kampus atau mereka terlihat sangat senang. Terus yang ketiga itu ada numeralia.
Jadi numeralia ini digunakan untuk menyatakan jumlah atau urutan. Contoh numeralia ini itu seperti pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Misalnya contoh kalimatnya itu saya mengantri di urutan ke-5, dan masih banyak lagi. Terus yang keempat itu ada preposisi. Jadi preposisi ini digunakan untuk menghubungkan nomina dengan kata lain. Contoh kata preposisi ini itu seperti di, ke, dari, dan untuk. Mungkin contoh kalimatnya itu seperti ini buku dari ayah, atau uh, ini pulpen dari ibu, seperti itu. Baik, untuk yang kelima itu ada konjungsi. Nah, konjungsi ini digunakan untuk menghubungkan kata, kalimat, atau frasa. Contoh konjungsi ini seperti dan, agar, tetapi. Contoh kalimatnya itu mungkin seperti dia sedang belajar tetapi teman-temannya mengganggunya. Mungkin seperti itu. Terus yang keenam itu ada artikulus. Jadi artikulus ini digunakan sebagai penegas atau pembatas nomina seperti si, sang, dan para. Contoh kalimatnya itu mungkin seperti sang kancil sedang memakan rumput, atau sang bintang sedang naik di atas panggung. Mungkin seperti itu. Terus yang ketujuh ini ada interjeksi. Jadi interjeksi ini mengungkapkan perasaan spontan. Contoh interjeksi ini seperti wah, aduh, ataupun astaga. Mungkin contoh kalimatnya itu seperti ketika kita sedang pergi ke suatu tempat, terus kita melihat tempat itu sangat indah, dengan spontan kita akan mengucapkan wah, tempatnya indah sekali. Atau mungkin ketika kita sedang berjalan, kita tidak sengaja dikagetkan oleh seseorang, pasti kita akan spontan mengucapkan astaga, kamu mengagetkanku. Mungkin seperti itu. Terus yang terakhir atau yang kedelapan itu ada partikel. Jadi partikel ini digunakan untuk menegaskan sebuah kalimat. Contoh partikel ini seperti lah, kah, ataupun pun. Contoh kalimatnya itu mungkin seperti pergilah kamu ke rumahmu, atau pulanglah kamu ke rumahmu. Mungkin hanya itu. Uh, jadi secara keseluruhan kelas kata tertutup ini merupakan kelas kata yang jumlahnya tetap dan jarang sekali mengalami pertambahan. Dan mungkin kelas kata tertutup ini berfungsi untuk menghubungkan kalimat dan juga memperjelas kalimat. Baik, untuk yang ketiga itu ada proses morfologi. Jadi proses morfologi ini merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang pembentukan kata, dan juga bagaimana kata tersebut bisa terjadi atau terbentuk. Dalam morfologi ini ada 3 proses utama. Yang pertama itu ada afiksasi. Nah, jadi afiksasi merupakan penambahan morfem awalan seperti memberkan, akhiran seperti an, ikan, sisipan seperti m, lm, dan juga konfiks seperti
kean dan pean. Untuk contoh katanya itu mungkin seperti tulis menjadi menulis, dan menulis menjadi penulisan. Terus selanjutnya ada reduplikasi. Reduplikasi ialah pengulangan dua bentuk kata untuk menunjukkan makna jamak. Contohnya itu seperti rumah-rumahan, berjalan-jalan. Terus yang ketiga itu ada pemajemukan. Nah, jadi pemajemukan ini adalah penggabungan dua kata untuk menghasilkan makna baru. Misalnya seperti rumah sakit, rumah makan, dan lain-lain. Baik, selanjutnya ada jenis hasil kata. Nah, jadi jenis hasil kata ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada derivatif, di mana derivatif ini bisa menghasilkan kata baru dan bisa mengubah kelas katanya. Terus yang kedua ada inflektif, di mana inflektif ini tidak bisa menghasilkan kata baru, hanya menyesuaikan konteks. Jadi secara kesimpulan, proses morfologi ini adalah cabang ilmu linguistik yang mencari tahu bagaimana kata-kata ini dapat terjadi dan juga bagaimana kata-kata ini itu bisa membentuk sebuah makna. Baik, untuk yang terakhir itu adalah proses morfofonemik. Jadi proses morfofonemik ini mempelajari bagaimana sebuah bunyi itu bisa terbentuk. Bunyi itu bisa terbentuk ketika kedua morfem itu saling bertemu. Nah, proses morfofonemik ini terbagi menjadi 5. Baik, yang pertama itu ada pemunculan fonem, di mana pemunculan fonem ini ialah penambahan bunyi baru. Contohnya itu seperti me ditambah baca menjadi membaca. Terus yang kedua ada penghilangan fonem. Penghilangan fonem ini yaitu hilangnya bunyi tertentu. Contohnya itu seperti sejarah ditambah an menjadi sejarawan. Terus yang ketiga ada peluluhan fonem, di mana peluluhan fonem ini hilangnya bunyi tertentu dan digantikan oleh bunyi yang lain. Contohnya itu seperti me ditambah sikat menjadi menyikat. Terus yang keempat ada perubahan fonem. Fonem berubah mengikuti fonem berubah terjadi karena pengaruh fonem di sekitarnya. Contoh me ditambah ajar menjadi mengajar. Yang kelima ada pergeseran fonem. Pergeseran fonem ini adalah perpindahan posisi bunyi. Contohnya itu seperti jawab ditambah an menjadi jawaban. Baik, selanjutnya adalah bunyi nasal dan tak bernasal. Nah, jadi bunyi nasal ini adalah bunyi yang ketika kita ucapkan itu akan mengeluarkan udara melalui hidung. Contohnya itu seperti m, n, ny atau ng. Ng itu seperti nge atau ny itu seperti nye. Sedangkan bunyi tak bernasal itu adalah bunyi yang ketika kita ucapkan itu mengeluarkan udara lewat mulut. Contohnya itu seperti P, T, dan K. Jadi secara kesimpulan morfofonemik ini adalah proses yang mempelajari bagaimana bunyi-bunyi ini itu bisa terbentuk dan bagaimana bunyi-bunyi ini itu bisa menghasilkan makna dan juga membuat pengucapannya itu terdengar lebih alami.